Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatri di channel untuk akun Saskia Rafatri dan episode tutorial and tips 2. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana menentukan keputusan sebelum melakukan sesuatu. Jadi gini, kita hidup tuh memang nggak semuanya didapatkan ya, kalau termasuk yang paling kita sukai. Tujuannya ini untuk mencegah diri kita dari sikap obsesi yang berlebihan terus kita sukai. Jadi maksudnya kan saya tuh baru-baru ini kan baru selesai tuh baru selesai sinetron My Sweet Padu, tapi cerita bagus banget walaupun saya skip tapi inilah jadi kan saya tuh baru ini mendapatkan keputusan bahwa jadwalku kan di bulan Agustus sekarang udah agak padat ya, kayak misalnya kan sekarang tuh kan lagi dalam masa ini, jadi aku di Instagram aku kan live sebenarnya saya minta kepada untuk memperbaiki sih, minta tolong supaya akunnya bisa kembali baik. Nah, berkaitan dengan masalah tersebut ya, jadi kebentukan keputusan yang dialami sebelum melakukan satu itu sangat penting sekali. Mengenai obsesi bisa menentukan terus berlebihan, supaya kita selalu ingat dengan aturan orang tua dan yang harus kita turuti ya. Karena kan kita tidak mungkin kalau kita melakukannya di luar keputusan, karena itu bisa kita sama dengan melanggar. Oke, jadi cara yang pertama untuk menentukan keputusan dalam memilih sesuatu adalah pertama kita ketahui dulu sesuatunya. Jadi kalau segala sesuatu kayak misalnya nonton film, misalnya kita nonton malam, karakteristikanya kalau misalnya jam 11 tuh berarti kita tapi karena kita menentukan peraturan itu, jadi kita harus tidur tersebut. Bukan seperti itu caranya yang aku ngomong. Jadi ini aku langsung ngomongin film nih. Jadi kalau misalnya kita kerja malam, misalnya kita pulang jam terlambat dari jam yang kita tentukan ya karena ada masalah, anggap saja keputusan tersebut bisa digunakan seperlunya saja ya. Jadi kita harus menentukan pilihan yang paling tepat, apa solusinya. Kemudian yang kedua, jangan berputus asa dan stres. Jangan berputus asa, ini bukan satu hal ketidakmampuan untuk berpikir ini, jadi kita harus berpikir terlebih dahulu supaya tidak tergesa-gesa. Seperti keputusannya mau apa, keputusannya bagaimana, apakah kita harus melakukan sesuatu yang sebagai cadangan atau bagaimana. Terus kalau stres ya, kalau kita merasa stres, jangan terlalu stres. Kalau misalnya stres karena segala sesuatu, misalnya kalau habis itu bisa merasa kesal, saya belum puas, atau kita mulai merasa, jadi keputusan itu jangan diambil terlalu cepat ya. Jadi keputusan itu adalah aku harus ini, aku harus itu. Jadi kalau keputusan seperti itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Jadi tentukan pilihan tepat seperti stres. Karena kan biasanya pada kita selalu stres karena sering mendengar netizen yang mengakibatkan kata-kata kotor jorok, kata-kata kasar, ataupun kata-kata yang bisa menyinggung perasaan aku. Nah itu jangan dianggap stres, jadi keputusannya gimana harus nasehatin. Kemudian yang ketiga, melakukan sesuatu sesuai dengan keputusan. Nah, jadi ketentukan pilihan yang paling tepat untuk menentukan keputusan itu adalah kalau kita memilih kita untuk malam ya itu sama dengan melanggar. Tapi kalau kita memilih untuk tidur nih, bisa tidur dan tinggalkan kesempatan, ya udah silakan. Jadi kalau kita menentukan kalau keputusan itu sudah berubah ya, kita anggap saja keputusan itu soalnya anggap selesai. Jadi jangan berprasangka buruk dengan siapapun ya, supaya kita tidak melakukan, kita merasa lebih diam diri karena tidak mau dipedulikan. Kemudian yang keempat, cara memilih keputusannya adalah ini harus dengan musyawarah. Musyawarah dengan kesepakatan itu kan harus diseimbangkan ya, harus dipertaruhkan untuk keputusan, supaya kita musyawarah untuk membicarakan apa yang kita lakukan dalam masa tersebut, perencanaan sesuai planning ya. Karena kalau kita lakukan suatu perencanaan atau planning itu mengakibatkan itu bisa diberantakan dan gagal. Jadi mau tidak mau harus musyawarah kesepakatan harus seimbang supaya keputusan bisa sama hal dengan kemampuan kita. Kemudian yang terakhir adalah ketika sudah melakukan keputusan, jangan mengubah lagi. Jangan mengubah keputusan yang seorang lain tentukan juga untuk diri sendiri. Kenapa? Agar kita bisa menerapkan sikap perilaku kepedulian dan empati kepada siapapun, terutama yang melakukan sesuatu dengan kemauan mereka sendiri. Karena bagaimanapun juga kita kan sebagai manusia itu harus selalu menghargai empati orang lain. Nah, sebagai penutup, sekedar pesan dari saya adalah gini, jadi keputusan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan cara ikhlas, supaya kita bisa lebih beruntung lagi dan kepada senang sama di masa depan kita bisa meningkatkan kemandirian untuk bertindak lebih baik.
Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku karena itu spesialisnya lebih tahu apa gimana cara kalian menentukan keputusan yang dipilih ya untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.